Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi begini Ustaz, mau bertanya sedikit ataupun curhat nih Ustaz, ya, tentang ya sekarang kita ini kan alhamdulillah sudah mulai ikut pengajian, mulai mengenal istilahnya sunnah, ya. Terus menanggapkan pasti berbagai macam perilaku manusia ya yang melihat kita yang seperti ini kan gitu Ustaz. Dari dulunya seperti apa, sekarang sudah seperti apa kan gitu Ustaz. Dan berbagai macam omongan, baik itu di keluarga, tetangga, atau teman-teman yang lain. Nah, gimana sikap kita Ustaz menanggapi omongan mereka seperti itu? Gimana cara kita untuk bersabar dalam hal seperti itu Ustaz? Gimana, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang pertama sekali ana ingin menjawab tentang antum sudah mulai berhijrah, mulai mengikuti kajian. Itu adalah suatu poin yang sangat besar. Ini bentuk daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi diri antum dan juga bagi keluarga insyaallah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Bagi siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang, maka dia pahamkan orang tersebut ke dalam agama. Jadi dengan antum sudah mulai berhijrah, mulai belajar agama, itu tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum. Kemudian yang kedua adalah yang namanya orang sudah menuju kepada kebenaran ya, atau dia ingin belajar agama, tentulah dia dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan atau yang namanya tantangan. Dan itu sudah menjadi sunatullah. Nabi kita saja, Nabi Muhammad SAW, beliau juga menghadapi tantangan-tantangan yang demikian. Ya. Jadi ketika beliau berdakwah, mendakwahkan kaum-kaum kafir Quraisy di kota Makkah pada saat itu, beliau juga ditentang. Beliau juga dihalang-halangi, kemudian ditentang, dihina, dicaci maki dan lain sebagainya. Bahkan beliau sampai disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, dan itu sudah menjadi sunatullah. Namun apa yang bisa kita tarik hikmah di balik itu semua? Tidaklah kita menerima cobaan yang demikian, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita dari hal-hal yang demikian. Misalkan kita bisa bersabar dari cobaan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita. Nah, kemudian terkait tentang pertanyaan bagaimana cara menanggapi orang-orang yang selalu menghujat kita, kemudian menghina kita, kemudian apa lagi ya, semacam meremehkan lah apa yang kita lakukan. Nah, ini ibarat kita baru berhijrah, pondasi belum kuat, tiba-tiba goncangan itu sudah ada gitu ya. Nah, ini gimana cara menanggapi orang-orang yang demikian? Maka itulah kembali kita tadi, ini adalah sunatullah ya. Tentu hal demikian itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Namun bagaimana cara kita menanggapinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-63. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi hamba Allah yang Maha Rahman itu, artinya hamba Allah dari zat yang Maha Rahman, mereka itu selalu berjalan di muka bumi ini dengan merendahkan diri, artinya tidak dalam keadaan sombong. Karena kita ketahui bahwasanya Allah tidak suka dengan hamba-hambanya yang sombong. Jadi hamba Allah yang Maha Rahman ini ketika dia berjalan di muka bumi ini, mereka selalu menampakkan sikap rendah dirinya, sikap rendah hatinya, tidak dalam keadaan sombong. Seperti itu. Kemudian yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, ketika ada orang-orang jahil menghadapi mereka, datang kepada mereka menghadapkan sifat-sifat kejahilannya, misalkan dia hina kita, dia dia remehkan kita, dia sakiti kita dengan bahasa-bahasa jahilnya, dengan perbuatan-perbuatan jahilnya, maka apa yang kita lakukan? Qalu salam. Maka ucapkan kepada dia kalimat-kalimat yang mengandung keselamatan, ya. Kalimat-kalimat yang mengandung manfaat di dalamnya, baik itu manfaat bagi diri kita dan juga diri dia, yaitu kalimat-kalimat yang bisa menyelamatkan diri kita dan juga diri orang tersebut. Nah, jangan pula kita membalas kejahilan mereka dengan kejahilan kita. Ya, misalkan kita lagi duduk nih, ya, tidak ada masalah apa-apa. Kita tidak ganggu dia, kita tidak berbuat kemaksiatan. Tiba-tiba dia datang, dia hina kita, dia dia remehkan kita. Maka kita tidak boleh meremeh dia.
kita tidak boleh membalas hinaan dia. Karena ketika kita membalas hinaan dia, meremehkan dia, maka sama halnya jahilnya kita dengan dia. Namun ketika kita membalas dia dengan bahasa-bahasa sopan, bahasa-bahasa santun, ya kan, kemudian penuh dengan keselamatan, maka tentulah dalam hal ini kita mendapat pahala dan juga dia mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Maka inilah kalimat-kalimat yang mengundang keselamatan bagi diri kita dan juga orang lain. Maka sekali lagi untuk mungkin ini jawaban dari apa yang disampaikan tadi oleh Aki ini, ketika kita menghadapi orang-orang jahil tadi, ya, maka jangan pernah kita terprovokasi atau membuat mental kita menjadi lemah. Ya, misalkan antum sudah berani memanjangkan jenggot, sudah berani hadir kajian, lalu dikatakan, kamu ini sok alim ini, katanya kan, masih muda sudah menua-nuakan diri, ya, dengan memakai jenggot, kemudian sok alim kamu, dulu aja kamu orangnya orang jahat, gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi kita jawab saja, ya alhamdulillah dulu saya memang belum mendapatkan ilmu, belum mendapatkan hidayah. Alhamdulillah sekarang ini saya sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tidak mau menyia-nyiakan umur saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan emas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Maka saya mulai sekarang ini saya beribadah kepadanya. Saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti ketika saya dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik. Nah, seperti itu. Maka sampaikan kepada dia dengan bahasa-bahasa yang sopan, bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang penuh dengan keselamatan. Nah, seperti itu. Ya. Kalau misalkan untuk di keluarga seperti apa? Ya sama halnya. Ya. Orang lain dan keluarga itu sama halnya. Hanya saja ketika kita berhadapan dengan orang tua, orang yang lebih tua dari kita, maka utamakan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang lembut. Ya, karena begini, siapa yang lebih buruk daripada Fir'aun? Saya rasa tidak ada. Manusia yang paling buruk itu adalah Fir'aun. Ya. Bahkan saking buruknya Fir'aun itu, nama hewan sekarang ini pun tidak ada yang dinamakan dengan Fir'aun. Saking buruknya. Namun untuk orang sekelas Fir'aun yang paling buruk seperti Fir'aun itu, namun Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 nabi kepada dia. Siapa itu? Nabi Musa dan Nabi Harun. Idhab ila Fir'aun faqul lahu qawlan layyinan. Pergilah kalian wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, maka katakan kepada Fir'aun itu dengan bahasa-bahasa baik. Dakwah dia dengan bahasa-bahasa baik, gitu. Dengan bahasa-bahasa sopan. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan Fir'aun dengan bahasa-bahasa baik. Sekarang ini yang kita hadapi ini bukan Fir'aun, ya, bahkan jauh sifatnya dari sifat Fir'aun. Nah, sedangkan Fir'aun saja didakwahkan dengan bahasa baik, apalagi dengan orang-orang yang tidak sekelas Fir'aun. Harusnya mereka juga dengan mendapatkan bahasa-bahasa baik. Ya. Nah, dengan kita mendapatkan hidayah ini sudah alhamdulillah luar biasa. Nah, bagaimana sekarang kita memperkenalkan hidayah tersebut kepada orang lain, gitu. Itu dalam hal ini adalah saudara kita, tetangga kita, atau kerabat terdekat kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa memperkenalkan agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW ini kepada saudara-saudara kita ini. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tata caranya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan bahasa-bahasa hikmah, dengan bahasa tutur kata yang sopan, yang lemah lembut. Kalaupun nantinya kalian harus berdebat dengan orang itu, maka debatlah dia dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik, yang penuh dengan keselamatan, yang penuh dengan manfaat. Nah, ini adalah ajaran agama kita. Itu tidak saling mencaci. Ya, tidak boleh. Mencaci maki dalam Islam ini dilarang. Hukumnya haram. Tidak boleh. Walaupun dia salah, walaupun dia menghina kita, tidak boleh kita membalas orang itu dengan cacian, makian, hinaan. Kan tadi kita kembali tadi. Ya, ketika kita balas mereka dengan kejahilan, maka sama jahilnya kita dengan dia. Tidak berubah aja ya. Sama juga kita. Tidak hijrah juga namanya ya. Nah, sama saja kita sama seperti dulu kan. Ya. Nah, jadi dalam hal ini kita perlu bersabar. Dan sabar ini tidak sia-sia. Artinya ketika kita bersabar, pasti Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Tidak ada balasan yang lebih baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bersabar melainkan surganya. Insyaallah. Insyaallah.
Bagaimana? Alhamdulillah, semoga ini jadi pelajaran dan ya motivasi juga buat diri sendiri ya. Semoga masih tetap kuat dan sabar ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.